Ya ini Pak, Rubel kan yang Pak tadi. Berarti pulangnya nanti ada 3 amplop. Gak tahu isinya ada apa enggak. Kan bilang ada 3 amplop. Bukaan, pembinaan, kemudian sambutan, pembinaan, penutupan enggak? Tiga amplopnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Bidang Urais Kanwil Pembinaan Agama Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati pimpinan Ormas Islam dan Bu Muhammadiyah Jamkut PKM Ormas Koordinasi Masjid Surabaya, yang saya hormati Ketua Tim Bidang Urais, yang saya hormati teman-teman Kasih Bimas atau yang mewakili. Alhamdulillah, bila kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini Allah mentakdirkan kita nanti di tempat yang insyaallah barokah. Mudah-mudahan kehadiran kita sekarang ini bersama dengan ridha Allah yang dicatat sebagai amal ibadah. Apalagi ini yang hadir orang-orang yang punya masjid semua. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian yang berbahagia, cara masjid dengan tipologinya ini tidak akan pernah selesai, Pak. Masjid Agung, Masjid Raya, Masjid Jami, kan itu Pak ya. Dan nanti kalau urusan tipologi itu urusannya Pak. Tetapi nanti akan berbicara. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kita punya tanggung jawab moral karena kita ini adalah kementerian yang mengurusi urusan agama dan pendidikan keagamaan. Kita sering menjumpai masjid kita ini yang dalam tanda petik kadang kurang layak untuk disebut masjid, kadang kotor, tidak terurus. Memang kita sulit untuk menata langsung masjid karena kita ini hanya punya tanggung jawab moral, tapi bukan pemilik masjid. Sehingga tindakan-tindakan kita itu tidak direct, tapi indirect. Harus mampu meyakinkan para pengelola masjid yang notabene itu adalah usaha yayasan. Beda kalau masjid-masjid itu dibangun oleh Kementerian Agama, maka itu direct. Kita bisa langsung untuk mengeksekusi apa yang menjadi program-program kita. Tapi karena indirect, kita harus mampu meyakinkan takmir masjid yang tentunya itu bukan milik Kementerian Agama. Problem kita terkait dengan masjid yang pertama ini, tidak seluruhnya masjid ini dikelola secara profesional, Pak. Tapi ada sudah masjid yang dikelola secara profesional seperti Masjid Istiqlal misalnya, Masjid Al-Akbar, dan masjid-masjid yang lain. Oleh karena itu tidak ada salahnya kalau kemudian kita belajar pada masjid-masjid yang sudah dikelola secara profesional, walaupun kita bukan pemilik masjidnya, karena kita ini lagi-lagi punya tanggung jawab moral. Kementerian Agama itu salah satu tugasnya, urais itu adalah
bagaimana masjid itu bisa terkelola dengan baik. Di sisi yang lain juga masih ada beberapa masjid yang dalam tanda petik juga ini Pak, kurang ya, kalau tidak moderat mungkin ya kurang moderat atau intoleran. Ini juga menjadi tugas kita bersama. Lagi-lagi harus mampu meyakinkan takmir masjid. Lalu itu ini berarti kita perlu kemampuan berkomunikasi dengan baik. Belum lagi kita jumpai masjid-masjid yang tidak berdaya. Kalau tidak berdaya ini memang perlu perhatian secara khusus. Kalau belum profesional itu berarti sungguhnya sudah berdaya. Tapi kalau tidak berdaya ini saya tidak menyerang dalam konteks 3 hal ini karena nanti ada tugasnya. Saya hanya ingin memotivasi diri kita semua. Bagaimana kemudian mengelola masjid menjadi profesional. Masjid-masjid itu menjadi moderat dan masjid-masjid itu menjadi berdaya. Dari mana kemudian kita harus memulai? Kita harus memulai dari bertaaruf dengan masjid. Maknanya ta'aruf itu bukan berarti spesifik antar manusia, tidak Pak. Karena masjid ini dalam bidang tugas kita semuanya untuk diperhatikan, maka bertaaruflah secara jasadiah dan nafsiyah dengan masjid yang ada. Jasadiah itu berarti fisiknya. Apakah fisik masjid itu sudah memenuhi standar untuk memberikan kenyamanan kepada jamaah? Bagaimana dengan yang disabilitas, sudah tersedia enggak fasilitas secara fisik? Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan orang tua? Bagaimana dengan perempuan? Ini perlu dipahami, maka bertaaruflah. Itu jasa dia. Nafsiannya seperti apa Bapak sekalian? Fungsi masjid ini apa? Apakah hanya sekedar tempat ibadah? Apakah di situ bisa difungsikan ada nilai ekonomisnya? Apa kemudian bisa untuk silaturahim atau bisa untuk pendidikan? Nah ini tentunya harus bertaaruf secara jasadiah dan nafsiyah. Sehingga saya yakin kalau ta'arufnya sudah tuntas jasadiah nafsiyahnya, maka profesionalitas itu akan terbangun. Masjid akan diikhtiarkan untuk berdaya. Masjid diupayakan menjadi masjid yang moderat. Tetapi kalau ta'arufnya belum tuntas, mungkin hanya dari sisi fisiknya, sementara nafsiyahnya tidak, maka bisa jadi profesionalis pengelolaan masjid itu belum bisa terberikan. Kalau sudah ta'arufnya tuntas jasadiah dan nafsiyah, insya Allah kan tafakur. Maka pengelolaan masjid ketika kita ini sudah ta'arufnya tuntas, paham bagaimana mengelola masjid yang profesional, bagaimana kemudian memberdayakan masjid, bagaimana kemudian membuat masjid menjadi moderat. Tetapi ketika ta'aruf kita, maka kita tidak punya pemahaman fungsi masjid itu apa. Apakah hanya untuk tempat ibadah? Nah ini tentunya Bapak Ibu sekalian, kita harus mulai dari ini. Jadi harus tuntas bertaaruf dengan masjid sehingga modal lahir yang namanya. Kalau sudah paham Bapak Ibu sekalian, maka diri kita ini akan spontan Pak untuk selalu mengikhtiarkan agar masjid yang menjadi tempat ibadah, tempat pendidikan atau disebut juga ada ekonominya akan terkelola dengan baik. Nah, ketika kita sudah paham bagaimana masjid harus dikelola, dan disitulah lahir yang namanya ta'awun. Kita menyediakan diri kita, bisa jadi juga mungkin harta-harta kita
waktu dan pikiran kita untuk membuat masjid-masjid kita itu masjid-masjid yang berdaya, masjid-masjid yang ada keinginan, ada rasa. Tahun berarti menyiapkan dirinya untuk melakukan perubahan-perubahan pada masjid. Sudahkah kita misalnya seperti itu? Maka kalau belum, ayo kita ikhtiarkan bersama. Baru berikutnya, kalau sudah tahunnya sudah maksimal, maka naik level berikutnya. Kalau tadi sekedar menyiapkan, tapi ini memaksa diri kita itu untuk berbuat yang terbaik. Kalau memaksa itu berarti keterbatasan yang kita miliki itu diizinkan, Pak. Memaksa diri kita, bukan memaksa orang lain, Pak. Bahkan bisa jadi untuk kepentingan masjid itu akan mengalahkan kepentingan kita. Karena ta'arufnya sudah bagus, kemudian paham, kemudian ta'awunnya sudah terbentuk, maka naik levelnya itu memaksakan diri untuk memakmurkan masjid, memaksakan diri untuk memberdayakan masjid, memaksakan diri untuk bagaimana pengelolaan masjid menjadi profesional, dan memaksa supaya masjid itu menjadi lembaga yang bisa untuk memudaratkan siapapun ketika ada di masjid. Baru yang terakhir itu ihsan. Kalau sudah levelnya ihsan, Bapak Ibu sekalian, harta yang kita miliki bisa jadi diutamakan untuk masjid daripada diri kita. Nah, ini yang menjadi tugas kita, bagaimana para takmir masjid itu, Pak. Kita konstruksilah pemikirannya agar dia mau bertaruh dengan total, sudah paham, dan mau takalum dan mau ihsan. Nah, ini tugasnya nanti teman-teman Mas, kemudian dari Orasi Ormas, dan dari IKM juga ya. Harus duduk bareng menurut saya, Pak. Nah, bagaimana kemudian ini menjadi muncul? Ya, saya ingin menyampaikan teori membangun karakternya Margaret Thatcher, Pak. Bahwa Margaret Thatcher itu mengatakan begini, perhatikan apa yang kita pikirkan. Nah, pikiran kita tentang masjid itu bagaimana? Apakah kita ini pernah berpikir masjid ini mau diapakan, dibagaimanakan? Ya, tapi kalau kita tidak pernah berpikir itu, maka tidak akan pernah ada ucapan dan kata-kata, Pak. Saya akan membuat masjid saya seperti Masjidil Haram misalnya. Saya akan membuat masjid saya seperti Masjid Nabawi misalnya. Tidak mungkin keluar kata-kata dan ucapan. Kenapa? Karena di pikirannya tidak pernah ada. Tapi ketika kita dalam pikiran kita ini ada pikiran-pikiran, masjid kita ini harus menjadi masjid yang siapapun yang masuk di dalamnya tidak mau keluar. Berarti fasilitasnya tercukupi. Bukan orang yang masuk itu difasilitasi. Tapi kalau kita tidak pernah berpikir untuk itu, maka tidak akan keluar ucapan dan kata-kata. Dan perhatikan ucapan dan kata-kata kita. Karena ucapan dan kata-kata itu akan berbuah tindakan. Tidak mungkin orang-orang itu melakukan tindakan kalau tidak pernah berucap dan berkata, nanti Anda saya pukul misalnya. Mungkin kemudian pukul, Pak. Dan walaupun tidak keluar itu ada dalam pikiran kita. Dan perhatikan tindakan-tindakan kita. Kalau tindakan-tindakan kita, tindakan-tindakan yang membuat masjid profesional, membuat masjid itu moderat, membuat masjid itu berdaya,
maka akan membentuk habit, kebiasaan-kebiasaan pemberdayaan, kebiasaan-kebiasaan profesionalisme dalam mengelola, kebiasaan-kebiasaan kuat masjid tempat yang sangat kuat. Habit, kebiasaan. Perhatikan kebiasaan-kebiasaan kita yang setiap hari dilakukan berulang-ulang terus-menerus. Kalau kebiasaan itu kebiasaan baik, maka akan membentuk karakter baik. Nah, ini yang dibutuhkan oleh kita. Jadi ajak nanti saudara-saudara kita agar masjid itu bertaruh secara jasadian nafsiah. Pahamkan bagaimana kemudian mengelola masjid. Buat mereka ada kerelaan untuk terus memikirkan masjid. Paksa mereka supaya mencintai masjid. Dan bukan paksa lagi, tapi bagaimana mereka itu mendahulukan kepentingan masjid di atas kepentingan pribadi. Kalau dua hal ini bisa dilakukan, ya diajak berpikir masjid saya harus seperti ini misalnya, maka akan ada ikhtiar. Yang jadi persoalan itu ketika di masjid berpikir masjid Pak enggak. Kalau di rumah saya yakin tidak berpikir masjid Pak. Jangan-jangan datang ke masjid tidak pernah berpikir tentang bagaimana mau berucap, berbicara, berkata-kata tentang masjid. Walaupun masjid kita misalnya mohon maaf kotor, tidak rapi, tidak tertib, tidak indah, padahal tempatnya orang beribadah. Saya dulu 2017 itu Pak jalan-jalan ke Finlandia. Sebelum ke Finlandia itu ada pernyataan begini. Kalau mau lihat Islam itu di Finlandia, kalau mau lihat orang Islam itu di Arab Saudi. Saya penasaran apa ini maknanya. Ternyata setelah saya nyampe Pak, Finlandia itu luasnya hanya 5.000 km. Jumlah penduduknya 5 juta. Tanaman yang tumbuh itu jenis pinus. Dan itu terkenal dengan 1.000 sungai Pak. Jadi sungai-sungai semua itu di Finlandia itu. Saya jalan-jalan tuh nyari yang namanya sampah di sungai, lagi sotek, nggak ada di sana itu. Bersih banget. Coba kalau di sini aja dengan kalau ke sungai, nggak usah nyari Pak. Nah itu mungkin maknanya kalau melihat Islam itu di itu. Nah kita ini kan nggak an-nadhafatu minal iman. Di mana-mana ditulis, tapi implementasinya enggak. Jadi sungai-sungai itu bersih, gak ada sampah sama sekali Pak. Oh ini Islam. Jadi Islam implementatif di Finlandia, tapi Islam knowledge pengetahuan itu adalah di Arab Saudi dan di Indonesia. Saya masuk ke toiletnya Pak, toilet itu ngalahin masjid bersihnya Pak. Luar biasa. Jadi Islam dalam konteks keimanan dalam kebersihan hanya menjadi knowledge, pengetahuan kita, tidak implementatif. Nah ini tugas kita Pak untuk menyadarkannya, menyadarkan kita semuanya. Saya jalan lagi Pak. Selama 10 hari itu saya tidak pernah mendengar klaksonnya mobil Pak. Bukan berarti mobil-mobil tidak ada klakson. Saking tertibnya, saking disiplinnya. Kalau di sini gimana dengan di jalan-jalan itu? Telinga kita nih mau buka ini. Artinya ternyata bicara Islam implementatif dalam hal ketertiban sebenarnya itu tidak di Indonesia Pak, di Arab Saudi, tapi di Finlandia. Padahal 99 itu Nasrani. Nah, bagaimana kemudian merubah paradigma, pola pikir dan karakter ini adalah tugas kita Pak. Ya, tugasnya yang bicara juga ini. Kita kan semua berarti. Tapi nggak usah dipikir. Saya bilang ke Pak Kabid dan Pak Ketua, kita santai ya Pak, santai lah. Karena saya tahu dengan tugasnya sudah ruwet itu ngurusin macam-macam gitu Pak.
Makanya nih lampunya dibuat remah-remah, santai. Tempat duduknya dibuat ini mestinya lesehan ya putranya. Sambil lalu ngopi ngerokok ya. Lesehan bicara santai. Jadi selama 10 hari saya tidak menemukan itu Pak, yang namanya klakson apa dan sebagainya. Oh ini yang dinyatakan kalau kemudian Islam di Finlandia. Apakah kita tidak bisa? Sangat mungkin bisa kalau kita mau. Yang persoalannya itu kita tidak mau Pak. Tidak mau memberi contoh dan tidak mau mengajar. Jangan menyuruh. Maka kalau menyuruh katanya Ustaz Fauzi, "Kaburmatan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Allah akan benci dan murka kepada orang yang hanya taqulu, ayo kita begini-begini, tapi dirinya tidak lakukan. Ya harus taf'alun. Inilah yang dinamakan dengan keteladanan. Keteladanan itu ya dirinya gak usah ngomong, gak usah biar mereka aja meniru. Kita tidak minus itu jadi penting. Nah, jadi karena ini persoalan paradigma, yakinkan bahwa menjaga, merawat, melindungi masjid itu adalah ibadah. Menjaga, merawat, dan melindungi masjid itu adalah mendapatkan pahala. Problem kita di paradigma, sesuatu yang jadi landasan kita untuk meyakinkan kita melakukan sesuatu itu. Ini yang perlu kemudian kita terus ditinggalkan. Pola pikir kita juga masjid itu memang tempat ibadah, tidak hanya cukup tempat ibadah, tapi tempat ibadah yang menyenangkan, yang membuat orang lain itu rindu dan kangen untuk kembali. Ya insya Allah kalau ini kita ini mau, tidak ada yang tidak mungkin di dunia. Ya susah, capek pasti Pak. Tetapi ketika kita niati dalam bagian dari pengabdian dan perjuangan karena Allah, maka katanya lelah menjadi lillah itu Pak. Nah, lelah menjadi lillah ini kan pasti sudah diridhoi dan dapat ya pahala dari Allah itu. Nah ini namanya paradigma dan pola pikir yang. Nah karakter Pak, karakter kita ini harus dirubah. Ada semangat, ada motivasi, ada daya dorong, ada daya dobra untuk bersama-sama secara masif untuk menata masjid-masjid terstruktur dan sistematis. Nah, kalau dulu itu kan yang pemilu coba masih terstruktur dan sistematis, bukan itu Pak. Ini masif, ini kita bersama-sama mulai dari pola pikir kita, paradigma kita, visi kita, persepsi kita untuk bersama-sama bergerak bersama. Terstruktur itu berarti ada yang memandu, siapa yang punya tanggung jawab. Sistematis itu tahapan-tahapannya seperti apa yang kemudian harus kita lakukan sehingga kita bisa mewujudkan masjid yang bisa membuat siapapun sekali masuk ingin lama-lama dan ingin kembali lagi. Ya caranya banyak menurut saya. Kalau anak-anak kan gampang Pak, ingin kembali lagi, dikasih makanan kembali lagi. Kalau itu sekalian yang berbahagia, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Sekali kita menyatakan tidak mungkin, maka akan menutup kemungkinan yang lain. Sementara kita ini hidup dari kemungkinan. Ketika kita menyatakan tidak mungkin, maka matilah sudah berpikir kita. Sementara pikiran kita itu katanya Sayyidina Ali, bahwa kaya yang sesungguhnya itu adalah akal itu, bukan kita yang berlimpah. Jadi kita nih sebenarnya punya kekayaan di mana akal kita ini terus berpikir tentang masjid.
profesional itu seperti apa, yang mulia seperti apa, yang berdaya itu seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita semuanya. Mudah-mudahan ini dengan nanti itu pulang langsung masjid itu sampai bongkar itu ya. Nanti biar ini baru 2 hari, kalau seminggu jadi apa nanti masjid-masjid. Bongkar itu yang pertama pola pikirnya, apa dibongkar pola pikirnya, takbir masjid gitu ya. Paradigmanya juga kacaunya bongkar gitu Pak. Lakukan yang bisa lakukan Bapak Ibu sekalian. Saya pernah mendengarkan pengajiannya Kiai itu. Ternyata definisi ikhlas itu, kalau kita punya kemampuan, ini dikiaskan, kalau kita punya kemampuan mengangkat bata 10 kemudian kita angkat 5, itu namanya tidak ikhlas. Jadi kalau kita ini punya kekuatan angkat bata 10, ya 10 itu namanya ikhlas. Artinya totalitas, memaksimalkan potensi yang kita miliki, itu namanya ikhlas. Sudahlah saya angkat 5 saja, itu namanya tidak ikhlas. Sudahlah saya ngurus masjid sekedarnya, itu namanya tidak ikhlas. Ikhlas itu ya semua kemampuan yang kita miliki itu ya dioptimalkan untuk mengelola masjid. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Sekalian marilah kita buka. Ya sebenarnya acaranya kan sudah tadi, bahkan dibuka di tengah-tengah itu kan sudah bolong. Lah ya kan, kalau di tengahnya itu kan sudah bolong namanya. Ini namanya kegiatan pembinaan apa Pak? Percontohan masjid sendiri bolong berarti. Tapi nggak apa-apa. Kan tadi kan sudah dibuka ya. Saya buka yang tengah, tadi selingkuhnya di tengah yang saya buka. Ayo kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita, keinginan dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa alhamdulillah sholihal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan hati Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho Allah dan dicatat sebagai ibadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang pada malam hari ini sudah membuka secara resmi pembinaan Masjid Percontohan tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Musyaf